Perang Dzikar merupakan salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah bangsa Arab pra-Islam karena perang ini menandai untuk pertama kalinya bangsa Arab berhasil mengalahkan kekuatan besar Persia, Kekaisaran Sasaniyah dalam sebuah pertempuran terbuka. Perang ini terjadi sekitar awal abad ke-7 Masehi, tidak lama sebelum kelahiran Rasulullah SAW atau menurut sebagian riwayat terjadi saat beliau masih kecil. Lokasi pertempuran berada di Dzikar, sebuah daerah dekat perbatasan antara wilayah Irak Selatan dan Jazirah Arab, yang saat itu menjadi jalur strategis antara kekuasaan Persia dan wilayah kabilah-kabilah Arab. Perang ini bukan sekadar konflik bersenjata biasa, tetapi menjadi simbol kebangkitan harga diri dan keberanian bangsa Arab yang selama berabad-abad hidup di bawah bayang-bayang kekuasaan imperium besar seperti Persia dan Romawi. Latar belakang Perang Dzikar bermula dari hubungan politik yang kompleks antara Persia dan kabilah Arab Bani Bakr bin Wa'il, khususnya cabang Bani Syaiban. Pada masa itu, Persia menguasai wilayah Irak dan sekitarnya, serta mengangkat raja-raja Arab dari kerajaan Lahmid di Al-Hirah sebagai penguasa boneka untuk mengendalikan suku-suku Arab. Raja Persia yang berkuasa saat itu adalah Kisra Aparwis, Khosrau II, seorang raja yang terkenal ambisius, keras, dan menuntut loyalitas mutlak dari semua wilayah kekuasaannya. Di bawah pemerintahan Kisra, kerajaan Lahmid dipimpin oleh Nu'man bin Munzir, seorang raja Arab yang meskipun tunduk kepada Persia, tetap menjaga kehormatan dan tradisi Arabnya. Konflik mulai memanas ketika Kisra menuntut agar Nu'man bin Munzir menyerahkan putri-putrinya untuk dijadikan bagian dari istana Persia. Permintaan ini dianggap sebagai penghinaan besar terhadap kehormatan Arab karena bertentangan dengan adat dan nilai kesukuan yang menjunjung tinggi kehormatan perempuan. Nu'man menolak permintaan tersebut, meskipun ia menyadari bahwa penolakan itu bisa berujung pada kehancurannya. Akibatnya, Kisra murka dan memerintahkan penangkapan Nu'man. Raja Lahmid tersebut akhirnya ditangkap, disiksa, dan wafat dalam tahanan Persia, menandai berakhirnya kerajaan Lahmid dan meningkatnya ketegangan antara Persia dan kabilah-kabilah Arab. Sebelum ditangkap, Nu'man bin Munzir telah menitipkan harta, senjata, dan keluarga perempuannya kepada Hani bin Mas'ud As-Syaibani, pemimpin Bani Syaiban, sebuah kabilah Arab yang terkenal berani dan berpengaruh. Ketika Kisra mengetahui hal ini, ia mengirim utusan kepada Hani bin Mas'ud untuk menuntut agar semua titipan tersebut diserahkan kepada Persia. Namun Hani menolak dengan tegas, karena menyerahkan titipan berarti mengkhianati amanah dan merusak kehormatan suku. Penolakan ini menjadi pemicu langsung terjadinya Perang Dzikar, karena Persia memandang sikap tersebut sebagai bentuk pembangkangan terbuka. Sebagai respons atas penolakan Hani, Kisra mengerahkan pasukan besar Persia yang dilengkapi dengan persenjataan lengkap, pasukan kavaleri berat, dan dukungan logistik yang kuat. Pasukan ini juga didukung oleh beberapa kabilah Arab yang berpihak kepada Persia, baik karena kepentingan politik maupun tekanan kekuasaan. Sementara itu, Bani Bakr bin Wa'il, khususnya Bani Syaiban, mulai menggalang kekuatan dari berbagai kabilah Arab yang bersedia mempertahankan kehormatan dan kebebasan mereka. Meskipun jumlah pasukan Arab jauh lebih sedikit dan persenjataannya sederhana, mereka memiliki semangat juang, solidaritas kesukuan, dan pengetahuan medan yang sangat baik. Pertempuran di Dzikar berlangsung sengit dan penuh strategi. Pasukan Persia yang terbiasa bertempur di dataran luas dan terorganisir menghadapi medan yang kurang mereka kuasai. Bangsa Arab memanfaatkan kondisi geografis, sumber air, dan kecepatan serangan untuk melemahkan pasukan Persia. Mereka melakukan serangan mendadak, memecah barisan musuh, dan memanfaatkan mobilitas unta serta kuda yang ringan. Di sisi lain, pasukan Persia mulai kelelahan, terputus dari logistik, dan kehilangan koordinasi di medan yang asing. Salah satu faktor utama kemenangan bangsa Arab dalam Perang Dzikar adalah persatuan dan kepemimpinan yang kuat. Para pemimpin, kabilah mampu menanamkan kesadaran bahwa pertempuran ini bukan hanya tentang mempertahankan harta titipan Nu'man, tetapi juga tentang menjaga kehormatan Arab secara keseluruhan. Semangat ini membuat para pejuang Arab bertempur dengan keberanian luar biasa, tanpa rasa takut menghadapi kekuatan besar Persia. Mereka lebih memilih mati dengan terhormat daripada hidup dalam kehinaan dan ketundukan. Akhirnya, pasukan Persia mengalami kekalahan telak dan terpaksa mundur. Kemenangan ini menjadi peristiwa bersejarah,
karena untuk pertama kalinya bangsa Arab berhasil mengalahkan pasukan Persia dalam pertempuran besar. Berita kemenangan di Dzikar menyebar luas di Jazirah Arab, membangkitkan rasa percaya diri dan kebanggaan di kalangan suku-suku Arab. Mereka mulai menyadari bahwa kekuatan imperium besar tidaklah tak terkalahkan, dan bahwa persatuan serta keberanian dapat mengubah nasib sebuah bangsa. Dalam tradisi Islam, Perang Dzikar memiliki makna simbolis yang mendalam. Diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ini adalah perang pertama yang dimenangkan oleh bangsa Arab atas bangsa Persia." Meskipun perang ini terjadi sebelum Islam, para sejarawan Muslim melihatnya sebagai bagian dari persiapan sejarah menuju datangnya risalah Islam. Kemenangan ini seolah menjadi pembuka jalan bagi kebangkitan bangsa Arab yang kelak, di bawah panji Islam, akan menumbangkan kekaisaran Persia dan Romawi dalam waktu yang relatif singkat. Secara historis, Perang Dzikar juga menunjukkan perubahan dinamika politik di kawasan Timur Tengah. Kekalahan Persia di tangan bangsa Arab menyingkap kelemahan internal Kekaisaran Sasania yang saat itu sedang menghadapi konflik internal, beban ekonomi berat, dan perang berkepanjangan dengan Romawi Timur. Kelemahan-kelemahan ini kelak dimanfaatkan oleh pasukan Muslim pada masa Khulafaur Rasyidin, terutama dalam penaklukan Irak dan Persia. Dengan demikian, Perang Dzikar bukan sekadar peristiwa peperangan, tetapi sebuah titik balik sejarah yang syarat makna. Ia mencerminkan nilai-nilai kehormatan, amanah, keberanian, dan persatuan yang dijunjung tinggi oleh bangsa Arab. Perang ini juga menjadi pengingat bahwa perubahan besar dalam sejarah seringkali diawali oleh peristiwa-peristiwa yang tampak kecil, namun memiliki dampak jangka panjang. Dalam konteks sejarah Islam, Dzikar dapat dipandang sebagai mukadimah kebangkitan umat, sebuah tanda bahwa masa depan akan menyaksikan runtuhnya kekuatan-kekuatan zalim dan bangkitnya peradaban yang berlandaskan tauhid dan keadilan.